Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks fabel. Struktur teks fabel ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah orientasi. Nah, orientasi ini berisi pengenalan tokoh dan latar dalam sebuah cerita teks fabel. Yang kedua, komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah konflik atau permasalahan yang ada di dalam sebuah fabel. Atau di sini dijelaskan, komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Nah, komplikasi di dalam teks fabel biasanya menuju klimaks. Yang dimaksud dengan klimaks di sini adalah permasalahan atau konflik yang memuncak. Dan yang ketiga, struktur fabel yang ketiga yaitu resolusi. Nah, resolusi ini apa? Resolusi adalah sebuah penyelesaian masalah atau bagian yang ada dalam teks fabel yang berisi sebuah pemecahan masalah. Dan struktur yang terakhir, struktur yang keempat yaitu koda. Nah, koda ini adalah sebuah pesan atau amanat, bagian terakhir dalam sebuah fabel ya teman-teman, yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh serta pelajaran yang dapat diambil dari. Nah, namun perlu kamu ingat bahwasannya di dalam sebuah teks fabel, struktur koda boleh ada atau boleh tidak. Seperti penjelasan yang telah disampaikan mengenai jenis-jenis teks fabel terhadap ada atau tidaknya koda. Nah, selanjutnya kebahasaan fabel. Nah, kebahasaan fabel atau unsur-unsur bahasa yang ada di dalam sebuah teks fabel. Yang pertama yaitu kalimat langsung. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Yang ketiga, kata seru. Yang keempat, kata sandang si dan sang. Dan yang kelima, kata depan. Nah, teman-teman, perlu kamu perhatikan kelima kebahasaan yang telah disampaikan tadi ada di dalam sebuah teks fabel. Nah, penjelasan yang pertama, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung kepada orang yang dituju, serta sesuai dengan apa yang diujarkan tanpa ada perubahan apapun. Penulisan kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip. Contoh, aku harus bisa mendapatkan nilai baik di ujian akhir nanti, kata Kiki. Nah, kalimat langsung yang diucapkan oleh Kiki ditandai dengan atau diikuti dengan tanda petik 2. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Penulisan kalimat tidak langsung ditandai dengan kata penghubung bahwa. Contoh, Kiki berkata bahwa ia harus bisa mendapatkan nilai baik di ujian akhir nanti. Yang ketiga, kata seru. Kata seru adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, heran, kagum, terkejut. Nah, kata seru itu adalah aduh, aduhai, wow, oh, ore, kasihan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan kata benda dan kata sifat. Contoh kata sandang yaitu si, sang, hang, dang, hyang. Contoh,
si kecil, si buaya. Kebahasaan yang terakhir yaitu kata depan adalah kata yang merangkai kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau kata benda atau juga diikuti oleh pronomina atau disebut juga dengan kata ganti. Kata depan yaitu di, ke, dari, dan pada. Nah, dalam penulisannya, kata depan biasanya dipisah oleh kata yang mengikutinya. Nah, demikian penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan teks fabel. Selamat belajar, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya.